Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran masih dalam tema besar yang sama, yaitu memaknai kerajaan sorga memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan di dalam Injil. Dan judul malam hari ini adalah Hal Kerajaan Sorga dan Pengampunan. Baik, kita akan memulai dengan doa, dan Pendeta Muda Ari Depari akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, dalam segala berkat penyertaan Tuhan. Pada saat kami di malam ini kembali memiliki kesempatan untuk bersama-sama secara virtual mendengarkan pemaparan akan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan dari tim konsep bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Milton Pardosi. Secara khusus pada saat hamba-Mu, Pendeta Muda Abigail Sihombing akan memaparkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang konsep yang menyaksikan secara live maupun tunda, Tuhan akan berkati seluruh rangkaian acara ini, memberkati peralatan kami, dan kuasa Roh Kudus akan memimpin kami, sehingga seluruh pembahasan bahkan diskusi yang kami nanti akan bicarakan boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Depari. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep, bila mana mungkin nanti ada tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar sehubungan dengan topik Hal Kerajaan Sorga dan Pengampunan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Abigail Sihombing yang saat ini melayani di Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Yerusalem Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah, daerah Kalimantan kawasan Timur, ya. Baik, Pendeta Abi, untuk itu kita berikan waktunya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini melanjutkan seluruh rangkaian tema kita tentang perumpamaan yang menyangkut hal kerajaan surga dalam kitab Matius lebih khusus. Malam hari ini pembahasan saya adalah hal kerajaan surga terkait pengampunan yang diambil dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Baik, latar belakang dari pembahasan ini adalah dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus datang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Baik, pembahasan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, siapa yang digambarkan dalam perumpamaan ini? Siapa saja? Lalu yang kedua, bagaimana memahami hal kerajaan surga dikaitkan dengan pengampunan? Dan apa makna rohaninya bagi kita saat ini? Melihat latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, latar belakang dari pertanyaan Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus memberikan angka kepada Yesus, yaitu sampai 7 kali. Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, ini di ayatnya ya. Beberapa ahli merujuk pada sebuah teks rabbinik yang mungkin melatar belakangi proposal Petrus. Dalam sebuah Talmud Babilonia, dinyatakan bahwa 3 adalah jumlah maksimal seseorang bisa mengampuni. Ya. Dan itu pun didukung dalam 2 ayat ya, Amos 2 ayat 6 dan Ayub 33 ayat 29. Saudara bisa baca dalam Alkitab kita masing-masing.
Dalam teks ini mengatakan bahwa when a person commits a transgression, the first time he is forgiven. The second time he is forgiven. A third time he is forgiven. But for the fourth time he is not forgiven. Jadi kalau kita baca teks ini memang batas mengampuni itu hanya 3 kali. Dan Petrus menganggap dia sudah menawarkan angka yang luar biasa, yaitu 7 kali. Jadi kalaupun angka maksimal yang adalah 3 kali ini dikali 2, masih lebih besar angka yang ditawarkan oleh Petrus, yaitu 7 kali. Di sini sepertinya Petrus merasa ia sudah memberikan angka yang fantastis atau sempurna. Dia merasa bahwa apa yang dia tawarkan sudah membuat Yesus senang. Tetapi Yesus justru menolak pendapat Petrus dan memberikan angka yang lebih fantastis lagi, yaitu 70 kali 7 kali. Walaupun ada beberapa terjemahan yang berbeda, yaitu ada yang bilang 70 kali 7 kali dalam beberapa terjemahan yang saya sampaikan di PowerPoint ini, dan ada juga yang mengatakan 77 kali. Tapi walaupun demikian, beruntung bahwa apapun terjemahan yang dipilih, hal ini tidak mengubah fakta yang sangat jelas bahwa ungkapan ini tidak untuk dipahami secara literal atau secara harafiah. Apa yang hendak Yesus tegaskan melalui ungkapan ini adalah bahwa muridnya harus mengampuni tanpa batas. Ini yang saya garis bawahi, adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika murid Yesus menyadari bahwa Yesus menekankan kualitas pengampunan, maka pertanyaan mengenai kuantitas tidak lagi menjadi relevan. Jadi ketika kita bicara pengampunan, maka Yesus mengajarkan kepada kita sebuah kualitas pengampunan, bukan kuantitas, ya. Berapa kali saya sudah mengampuni orang, atau ya berapa kali orang bersalah kepada saya lalu saya lupakan kesalahan-kesalahannya. Yesus tidak mengajarkan demikian, ya. Baik, siapa saja yang digambarkan dalam perumpamaan ini? Dalam perumpamaan Matius 18 ayat mulai dari ayat 21, ada 3 tokoh sentral dalam perumpamaan ini. 1, raja yang mengadakan perhitungan. Kedua, hamba yang dihapuskan hutangnya. Lalu yang ketiga adalah hamba yang lain yang berhutang kepada hamba yang pertama, namun sayangnya hutangnya tidak diampuni. Dalam perumpamaan ini, hamba yang berhutang kepada raja adalah kita sebagai manusia yang berhutang dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa itu seharusnya kita harus bayar. Dan dalam Roma 6 ayat 23, maut adalah bayaran dari dosa. Dan dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa mengambil sebuah pemahaman sederhana bahwa setiap manusia berdosa dan sebenarnya kita semua harus dibayar dengan maut. Ya. Sedangkan hamba yang lain adalah sama kita manusia yang berdosa kepada kita, yang memohon pengampunan kepada kita. Dari 2 hamba yang tadi sudah kita jelaskan, tentu tokoh utama dalam kisah ini adalah sang raja yang murah hati dalam memberikan pelunasan kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dan saya yakin dan percaya kita semua memahami dengan tepat bahwa Kristus adalah gambaran sang raja dalam perumpamaan ini. Dalam buku Membina Kehidupan Abadi, Kristus dilukiskan sebagai raja yang tergerak oleh belas kasihan mengampuni hutang hambanya. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk inilah alasan Kristus datang ke dunia ini. Baik, mari kita pelajari lebih dalam. Bagaimana memahami kerajaan surga dikaitkan dengan pengampunan? Kalau kita ringkaskan perumpamaan ini, setelah Petrus bertanya dan Yesus menjawab 70 kali 7 kali, Yesus melanjutkannya dengan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan dalam cerita ini, kalau saya ringkas, hamba yang berhutang kepada sang raja adalah hamba yang pertama di sini mempunyai hutang 10.000 talenta. Dan dalam kisah ini, namanya hutang harus dibayar.
Dan ternyata hamba ini tidak mampu untuk membayarnya. Dan ketika dia tidak mampu, hamba ini mau dijual oleh sang raja. Dan dalam cerita ini, hamba tersebut memohon waktu. Sabarlah dahulu, nanti akan kubayar. Lalu dalam cerita ini, sang raja berbelas kasihan dan puji Tuhannya ya, hutangnya dihapuskan. Ya. Yang 10.000 talenta. Nah, kisah ini berlanjut. Hamba yang berhutang tadi bertemu dengan hamba yang lain. Dan hamba yang lain ini berhutang 100 dinar kepadanya. Tetapi ternyata dalam kisah ini, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Lalu sama seperti dia kepada raja, temannya ini memohon waktu untuk membayar. Sabarlah dahulu, aku akan membayarnya nanti. Tetapi ternyata ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Dan dalam kisah ini ditutup dalam ayat 32-34, raja itu menyuruh memanggil orang jahat itu berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Baik. Beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini adalah, pertama, kerajaan surga tidak akan menjadi bagian manusia tanpa adanya pengampunan. Ketika Kristus mengatakan hal kerajaan surga, seumpama seorang hamba yang memiliki utang 10.000 talenta dan dihapuskan, ya, atau diampuni oleh sang raja, maka kita bisa yakini bahwa kita tidak akan memperoleh kerajaan surga tanpa adanya pengampunan dari Yesus. Alkitab mengajarkan setiap hutang harus dibayar. Itu jelas. Demikian juga hutang dosa. Harus ada yang membayarnya. Inilah alasan Kristus datang ke dunia, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya yang benar untuk yang tidak benar. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita kepada setiap jiwa yang persembahkan dengan cuma-cuma. Pengampunan yang dibeli dengan darah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita tahu dari firman Tuhan ini bahwa kita semua tidak bisa memperoleh kerajaan surga tanpa pengampunan atau tanpa pelunasan hutang-hutang kita. Dan dalam kisah ini, sang raja atau Yesus Kristus yang telah melunasi hutang-hutang kita. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada seorang penulis yang bernama Richard Strauss mengatakan, dalam perumpamaan ini, raja itu membebaskan seluruh hutangnya, mengampuninya sama sekali. Nah, ia menekankan yang saya garis bawahi bahwa ia sendirilah yang membayar lunas hutang hambanya itu. Jadi kita yakini bahwa dari sini nampaknya si sang raja yang berbelas kasihan atau Yesus Kristus yang berbelas kasihan itulah yang telah membayar hutang hamba yang adalah kita sebagai manusia, sehingga itu yang membuat kita dapat meraih kerajaan surga yang diumpamakan dalam perumpamaan ini. Baik, yang kedua, pengampunan dari Tuhan bukan karena kebaikan kita, melainkan karena belas kasihan Tuhan. Dalam kisah ini jelas sekali, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga yang membebaskan dan menghapuskan hutang. Allah dalam kasih karunia telah membayar penuh pelanggaran kita dan telah membebaskan kita dari kesalahan kita untuk selama-lamanya. Kasih karunia itu berada pada inti pengampunan. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang melebahkan diri. Efesus 2 ayat 18. Yang ketiga, dosa atau hutang kita sangat besar sehingga kita tidak akan mampu menyelamatkan diri kita atau kita tidak akan mampu membayar. Baik, jumlah yang dituliskan dalam kisah ini hutangnya adalah 10.000 talenta. Yang diartikan sekarang adalah 99 triliun rupiah atau sebuah nominal dengan 24 angka 0 di belakang. Sangat besar. Beberapa ahli memang mencoba merasionalisasi jumlah hutang ini dengan menafsirkan bahwa hamba ini mungkin adalah pegawai kerajaan
atau penarik pajak, atau gubernur wilayah. Ini saya tampilkan sumber-sumbernya. Tetapi ternyata ada juga yang memberikan pendapat bahwa awalnya Yesus mencetuskan sebuah jumlah yang lebih kecil, tetapi kemudian diperbesar oleh Matius sebagai penulis. Intinya, yang jelas angka yang begitu besar ini memiliki alasan dan makna yang dalam. Mengapa ditulis demikian? 10.000 talenta, ya. Bagaimana ini adalah gambaran dosa kita di hadapan Allah yang begitu besar, yang tidak mampu kita bayar dengan upaya kita. Craig L. Blomberg yang memberikan sebuah komentar mengatakan bahwa meski menjual orang tersebut sebagai hamba, konteksnya di sini merupakan tindakan yang legal, harus diakui tindakan demikian tetap tidak akan bisa melunaskan semua hutang. Jadi walaupun hamba ini pun dijual, hutang 10.000 talenta itu, bahkan dalam kisah ini istri dan anaknya pun mau dijual, ya. Walaupun mereka semua dijual, dalam cerita ini harus diakui bahwa 10.000 talenta itu adalah angka yang sangat besar, dan dengan menjual mereka itu pun tidak akan melunaskan semua hutang. Jadi kita harus akui bahwa hutang kita sangat besar, ya, dan kita tidak akan mampu membayarnya dengan upaya kita. Berikutnya yang keempat, kerajaan surga bukan hanya untuk kita, melainkan itu harus dihidupkan dan dinyatakan atau disalurkan melalui kasih kepada orang lain. Inilah prinsip kerajaan surga. Apa yang kita sudah dapat dari Tuhan harus kita salurkan. Itu prinsip yang jelas dan harus kita terapkan, ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, nah dalam kisah ini ia bertemu dengan hambanya yang lain, hutang 100 dinar, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, bayar hutangnya. Bahkan dalam kisah ini ia mau masukkan kawan ini ke dalam penjara. Di sini dapat dilihat bahwa hamba yang diampuni tidak bersyukur dengan apa yang telah dia dapatkan, tapi justru yang memperlakukan orang lain berlawanan dengan apa yang ia telah terima dari sang raja. Inilah dasar yang membuat kita harus menunjukkan pengasihan terhadap sesama manusia atau sesama orang berdosa. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kata Kristus. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi, seperti saya bilang bahwa jelas apa yang kita sudah terima dari Tuhan harus kita salurkan, ya. Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, ya baiklah kita juga memberikan pengampunan kepada sesama kita. Prinsip yang berikut yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini adalah pengampunan bukan berarti membiarkan dosa. Pengajaran dari perumpamaan ini tidak boleh disalahgunakan. Pengampunan Allah terhadap kita tidak mengurangi kewajiban kita untuk menurut Dia atau bahkan membiarkan kita tinggal dalam dosa. Jadi kalau kita berpikir, oh saya sudah diampuni kok, ya biar aja. Nanti kalau saya berbuat dosa lagi, ya nanti ada kasih karunia lagi. Nanti kalau saya berbuat dosa lagi, nanti saya dapat kasih karunia lagi. Tidak, ya. Pengampunan dari Tuhan tidak membiarkan kita, atau bukan berarti membiarkan kita tinggal dalam dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup dalam? Kasih karunia Tuhan seharusnya tidak membiarkan kita memandang rendah dosa. Bahkan dalam kisah ini sebelumnya, ya, dalam Matius 18 di pasal yang sama, menuliskan bahwa jika ada saudara yang berbuat salah, tegurlah dia. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus sangat benci dosa. Dan jika ada yang salah, tegur dengan tegas. Nyatakan semua yang salah. Jangan dianggap bahwa udah diampuni. Udah biarlah diampuni. Dilupakan begitu saja. Sehingga orang akan terus tinggal dalam dosa. Tidak. Ya. Pengampunan Tuhan bukan memberikan kita keleluasan untuk tetap tinggal dalam dosa. Baik, yang berikut. Tuhan akan menghukum kita jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini juga adalah hal yang penting untuk kita pahami, ya, bahwa ketika raja itu melihat atau mengetahui hamba yang sudah diampuni tidak mengampuni hamba yang lain, maka dia menghukum hamba yang pertama tadi.
Dalam Matius 6 ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi berdasarkan sikap kita terhadap orang lain, di mana kita menunjukkan apakah kita sudah menjadi kasih Allah itu menjadi milik kita. Oleh sebab itu Kristus berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, dan itu akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita lakukan kepada sama, demikian juga sorga akan memperlakukan kita. Meskipun sorga sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada manusia, namun itu bisa ditarik kembali oleh sorga karena kita berlaku terbalik. Jadi walaupun kita sudah menerima pengampunan di awal, tapi kalau kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain, maka itu bisa ditarik kembali. Dan ini juga dalam kisah ini berlaku. Baik, apa maknanya bagi kita sekarang? Dosa manusia sangat besar. Tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar, dan mari kita bersyukur untuk karunia Allah bagi kita. Tidak ada kerajaan surga tanpa belas kasihan daripada Tuhan. Hutang kita semua dihapus oleh Yesus melalui kematian di kayu salib. Pengampunan Tuhan seharusnya mendorong kita untuk meninggalkan dosa, bukan justru tinggal di dalam dosa. Karena Allah mengasihi dan mengampuni kita, biarlah kita pun demikian dalam perlakuan orang lain. Baik, seluruh materi ini saya simpulkan. Pertama, perumpamaan ini menggambarkan Yesus sebagai raja dan kita sebagai manusia yang adalah hamba. Kerajaan surga hanya bisa kita dapatkan karena pengampunan yang berasal dari Yesus. 3, surga itu siap mengampuni dosa manusia meskipun itu sangat besar. Dalam perumpamaan ini sebagai manusia kita tidak mampu untuk mencari solusi terhadap hutang dosa kita. Di sana kita melihat belas kasihan Tuhan ketika memberikan solusi terhadap dosa kita. Yang kelima, sebagai seorang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita harus menunjukkan kasih itu kepada sama manusia. Itulah prinsip kerajaan surga. Dan terakhir, ketika membicarakan tentang pengampunan, maka itu membicarakan tentang kualitas, bukan kuantitas. Jadi inilah pelajaran yang bisa saya bawakan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Abi untuk pelajaran yang baik yang sudah dibagikan. Saya yakin banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Dan bila mana mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tetap tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh berdiskusi dan belajar bersama-sama. Pendeta Abi, ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita boleh jawab sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini nanti Pendeta Abi boleh tanggapi, lalu mungkin Pendeta Dwi Cahyono juga boleh tanggapi ya. Petrus mengangkat proses pengampunan sebanyak 7 kali yang merujuk kepada angka sempurna. Yesus mengangkat pengampunan sebanyak 70 kali 7. Pertanyaannya, apa di balik makna Yesus mengangkat konsep tersebut? Nah, mudah-mudahan Pendeta Abi bisa tangkap maksudnya ya. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Seperti saya bilang tadi, bahwa sebenarnya mengampuni itu bagi orang pada saat itu yang lazim paling banyak itu 3 kali. Lebih dari itu ya nggak apa-apa, nggak diampuni. Tetapi Petrus memberikan angka yang menurut dia sempurna. Ya, menurut dia sempurna yaitu 7 kali. Ya, kalaupun angka 3 itu sudah dikali 2, sebenarnya angka Petrus ini pasti lebih banyak, yaitu 7 kali. Tetapi Yesus justru mematahkan semua pemikiran yang ada dalam diri Petrus dengan memberi angka yang lebih fantastis, yaitu 70 kali 7 kali. Apakah ada makna di dalamnya? Saya melihat ada bukan hanya sekedar jumlah yang ada dalam 490 atau dalam terjemahan lain ada juga yang bilang 77 kali. Ya, bukan hanya bicara jumlah di sini.
bahwa nanti kalau sudah saya hitung-hitung sudah 490, karena kalau kita sudah hitung-hitung mungkin saja bisa kita sampai kepada titik atau angka 490 atau pada angka 77. Tapi kalau menurut saya, apa yang Yesus sampaikan atau apa yang Yesus tawarkan 70 kali 77 kali ini adalah angka yang jauh lebih sempurna lagi daripada apa yang Petrus sudah pikir angka yang dia tawarkan sudah. Artinya, ya secara sederhana memang artinya jumlahnya itu tidak terbatas. Atau kita tidak perlulah hitung-hitung. Itulah kira-kira ya. Tidak perlu hitung-hitung kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kalau sudah melebihi batas, kita boleh untuk tidak mengampuni. Jadi tidak perlu kita sampai hitung-hitung itu mungkin. Karena angka yang Yesus tawarkan jauh lebih sempurna daripada apa yang Petrus tawarkan. Makasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Bagaimana Pendeta Dwi? Mungkin ada sedikit tanggapan dari pertanyaan yang sama ini. Ya, baik. Seringkali seseorang itu melakukan pembatasan pengampunan itu yang paling banyak itu di lingkungan kita 3 kali. Ya, kalau sekali itu wajar, kalau 2 kali itu ya masih bisa lah gitu. Tapi kalau 3 kali itu namanya kurang ajar. Itu apa namanya anggapan di luar sana. Dan Petrus sebenarnya sudah mengajukan yang lebih baik daripada pandangan umum, sedikit lebih baik, yaitu 7 kali, ya gitu. Tetapi Yesus mengangkat sebuah mengarahkan kita bahwa pengampunan itu menurut Yesus dikatakan di sini bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ini jumlah yang sebutkan tadi adalah angka sempurna. Artinya bahwa selama seseorang itu mau mengaku dosa, berusaha untuk bertobat dan punya betul-betul dia punya keinginan untuk berhenti daripada kesalahannya, maka seseorang itu harus diampuni. Ya, seorang itu harus diampuni. Pengampunan tidak terbatas dengan angka, tetapi pengampunan adalah karakter Tuhan, di mana Tuhan itu mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dalam keadaan apapun. Tidak ada batasan sampai 3 kali atau 7 kali, begitu. Tetapi lebih daripada sekedar itu, yaitu menggunakan angka sempurna, bahwa pengampunan itu adalah diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas angka. Ya, tidak terbatas angka. Setiap orang yang mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, mau memperbaiki kehidupannya dan dia tidak lagi berbuat dosa, maka orang itu akan diampuni. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita semua. Itu mungkin yang saya bisa kasih tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin kita ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama tadi Pendeta, mungkin saya ulang ya. Petrus mengangkat proses pengampunan sebanyak 7 kali yang merujuk kepada angka sempurna. Yesus mengangkat pengampunan sebanyak 70 kali 7. Apa dibalik makna Yesus mengangkat konsep tersebut? Nah, mungkin boleh tanggapi Pendeta. Ya, baik, dalam Alkitab ada 70 tua-tua, ya. Kalau saudara pernah baca ya, 70 tua-tua Israel. Kemudian ada juga 70 murid Yesus. Betul itu ya, dalam Alkitab ada juga tentang 70 murid Yesus di luar yang 12 murid Yesus. Nah, di Alkitab itu ada beberapa angka yang sering berulang-ulang. 40 itu sering berulang-ulang. 40 hari Musa berpuasa, 40 hari Yesus berpuasa, 40 hari lamanya mengintai negeri Kanaan, 40 tahun lamanya perjalanan bangsa Israel di padang belantara, ya, dan lain-lain. Angka 7 juga sering muncul di Alkitab, hari Sabat, hari yang ke-7, ya. Kemudian itu cerita Bahtera Nuh, ya. 7 hari burung yang dilepaskan oleh Nuh itu, ya. Dan sampai di buku Wahyu ada 7 jemaat, 7 meterai, 7
sangkakala, dan 7 malapetaka. Jadi angka-angka ini termasuk dengan yang tadi Yesus sebutkan 70 itu menjadi angka-angka yang selalu ada kaitan-kaitannya kepada Tuhan yang beraktivitas. Tuhan yang apa? Yang beraktivitas. Makanya tadi saya bawa angka-angka itu sebagai sebuah gambaran bahwa ini adalah aktivitas yang ada kaitannya dengan Tuhan. Karena ini ada kaitannya dengan aktivitas Tuhan, maka ini sangat menekankan kepada bagaimana Tuhan itu begitu sabar kepada manusia. Begitu sabar. Sehingga kesabaran Tuhan itu, kalau mau dihitung dengan angka, yaitu 70, ya, maka itu terlalu sederhana. Ya, 70 itu kan kalau saya tanya saja sama saudara ya, kalau Tuhan meminta kita mengampuni orang lain itu hanya 70 kali saja umpamanya, maka bagi Tuhan pun akan berlaku juga hanya 70 kali dia mengampuni manusia. Nah, dosa saudara dan saya ini kira-kira berapa dalam satu hari? 1. Kalau satu hari, sebulan ada 30, berarti 70 itu cuma 2 bulan lebih 10 hari. Berarti setelah itu kita ini selesai semua, tidak ada lagi pengampunan. Tetapi konsep 7 yang adalah sempurna itu menunjukkan bahwa aktivitas Tuhan itu adalah aktivitas kesempurnaan. Bahwa Tuhan itu bersedia dan siap mengampuni segala dosa-dosa kita dengan kualitas yang sempurna. Bukan sekedar bicara jumlah berapa kali Tuhan mengampuni kita, tetapi kualitas bagaimana Tuhan mengampuni manusia itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan membawa itu sebagai angka 7-nya itu dan angka 10-nya. Karena 70 itu terdiri dari 7 kali 10, ya kan? Kemudian dikalikan lagi 7 lagi. Itu berarti kesempurnaan dikalikan kesempurnaan, dikalikan lagi kepada kesempurnaan. Jadi pengampunan Tuhan itu tidak hanya kepada kuantitas, tetapi kualitas daripada pengampunan. Nah, itu sebabnya itu juga yang harus manusia lakukan kepada sesama manusia. Bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi juga apa? Kualitas. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Pardosi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua, Pendeta Abi. Nanti mungkin Pendeta Jimmy Huta Barat juga boleh tanggapi. Ini mungkin tadi sempat disinggung ya, tapi karena ditanyakan ya kita jawab ya. Apa kaitan antara pengampunan dengan kerajaan sorga? Ya, apa kaitan antara pengampunan dengan kerajaan sorga? Silakan Pendeta Abi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ya saya ringkas saja ya, walaupun tadi sudah sempat dijelaskan. Pertama, kita tidak akan bisa mendapatkan kerajaan surga tanpa ada pengampunan. Itu mutlak. Ya. Dengan upaya, dengan usaha kita sendiri, itu tidak bisa kita memperoleh kerajaan surga. Dalam hal ini, kita berhutang. Dan kita tidak mampu membayar hutang-hutang kita karena hutang yang kita punya itu sangat besar. Yang diumpamakan dalam perumpamaan ini 10.000 talenta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa kerajaan surga itu, pertama tadi kerajaan surga bisa kita dapatkan tidak bisa kita dapatkan tanpa ada pengampunan daripada Tuhan. Lalu yang berikut bahwa kita tidak bisa memperoleh kerajaan surga itu tanpa pengampunan Tuhan, artinya kita tidak bisa berusaha dengan upaya kita karena dosa kita yang begitu besar. Lalu yang berikut, kerajaan surga itu adalah milik Tuhan itu sendiri, sehingga hak prerogatif Tuhan, dan karena belas kasihan Tuhanlah sehingga kita dapat meraihnya. Makanya itulah hubungannya antara kerajaan surga dengan pengampunan. Itu semua intinya karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Tanpa itu kita tidak dapat
sama sekali memperoleh kerajaan surga. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Jawaban yang menarik ya, hubungannya sangat erat dan itu juga harus kita lakukan ya. Mungkin pendeta Jimmy ada tanggapan, jawaban, pertanyaan yang sama, silakan pendeta. Baik, jadi memang secara prinsip tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita ya. Jadi sangat berkaitan karena kita tidak memiliki daya untuk mencapai surga, kerajaan surga tanpa adanya kasih karunia Tuhan, yaitu pengampunannya. Sama seperti Yesus sudah mati di kayu salib, juga itu yang berlaku hingga pada akhir zaman ya. Bukan berarti Yesus mati lagi, tapi kasih karunia Tuhan masih tersedia bagi setiap orang. Itulah sebabnya siapa saja yang mau datang kepada Yesus, dia bersedia untuk mengampuni. Jadi pengampunan itu selalu disediakan oleh sorga itu sendiri atau Tuhan, ya, kerajaan sorga itu. Tapi kalau orang itu tidak datang, ya bagaimana pengampunan itu menjadi milik mereka? Ya, jadi harus ada timbal balik juga. Tidak kemudian ketika sudah disediakan pengampunan, lalu orang-orang otomatis terampuni, tidak ya, tapi harus ada hal yang dilakukan oleh manusia itu ya, supaya mereka itu bisa diampuni dari segala dosa-dosanya dan Tuhan memberikan kepada mereka kerajaan surga. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi, pendeta. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta Jimmy. Nah, kita kembali ke pendeta Abi lagi. Ini ada pertanyaan yang ketiga ini. Nah, mungkin nanti pendeta Matias boleh tanggapi ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ya. Setelah pendeta Abi. Dalam kesimpulan, kembali diulangi mengenai pengampunan yang berkualitas, bukan kuantitas. Nah, bagaimana contoh nyata pengampunan yang berkualitas dan yang tidak berkualitas? Nah, mungkin boleh tangkap ya. Nah, itu dia. Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau dibilang contoh nyata, berarti memang yang harus kita hadapi sehari-hari. Jadi, kalau kita bicara contoh, mungkin pernah kita alami kesalahan kecil, tapi ya bisa dibilang dilakukan berkali-kali. Tapi ada satu kesalahan yang besar sekali dan kalau kita alami itu sekali saja, itu rasanya perih sekali dibandingkan kesalahan kecil yang dilakukan berkali-kali. Ya, mudah-mudahan kita pahami. Contoh, ya contoh kalau misalnya ada seorang pasangan suami istri contohnya, lalu salah satu di antara mereka itu berzina, saya pikir itu suaminya atau istrinya sebagai korban pasti itu merasa kesalahan yang cuma satu ini aja itu sudah sangat besar sekali dibandingkan dengan mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil ya seperti contohnya lupa naruh barang atau mungkin ngomong kasar atau ya mungkin kalau dilakukan sebagai karena kebiasaan yang buruk dan sebagainya. Tapi karena satu kesalahan yang besar saja itu rasanya itu perihnya bukan main ya. Atau bahkan kecewanya sangat besar dan dampaknya pun sangat besar. Nah, jadi kalau kita bicara pengampunan ya kalau kita bicara pengampunan yang berkualitas, kita juga bicara bahwa kesalahan yang diampuni ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar gitu ya, atau yang sangat berdampak. Jadi kalau misalnya kita bisa menerapkan itu karena Tuhan Yesus pun ya begitu, ya artinya dia mengampuni kita karena kualitas pengampunannya. Ya, kalau kita bicara dosa-dosa kita, ya mungkin bisa dikatakan ya dosa yang sangat besar ya, walaupun itu contohnya pun dilakukan sekali saja, maka ya Yesus pun mau mati dan mau menebus kesalahan-kesalahan kita. Jadi itulah disebut dengan pengampunan yang berkualitas ya. Artinya kita tidak memandang kesalahan ya, tapi karena kasih karunia atau karena hati kita yang mau mengampuni. Walaupun ya sekali lagi bicara tentang hal-hal seperti ini, maka kita akan menghadapinya jauh lebih sulit dibandingkan kita membicarakannya. Tetapi ya inilah firman Tuhan yang harus harus kita pelajari bersama. Terima kasih.
Amin. Terima kasih Pendeta Abi. Nah, mungkin ke Pendeta Matias. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat jumpa kembali untuk sahabat konsep yang bergabung. Jadi saya pikir pertanyaan ini sangat menarik ya, karena diminta contoh nyata ya. Saya pikir contoh nyata yang paling terbaik adalah cara Yesus mengampuni ya. Bahkan ketika kalau kita baca kitab Injil Yohanes 8, ketika dibawa perempuan yang berzina, ya Yesus memberikan pengampunan yang bersifat kualitas ya, dan betul-betul orang yang diampuni itu juga merasakan aura pengampunan yang total dari Yesus terjadi kepadanya. Yesus katakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pengampunan ini sangat penting untuk kita lakukan, dan kualitas pengampunan itu harus ada, karena mengampuni itu sebenarnya berusaha melepaskan aura negatif dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak melepaskan itu, ya kita aja kesalahan kita banyak. Belum lagi simpan kesalahan orang lain, lebih banyak lagi yang harus kita simpan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengampuni dengan kualitas, artinya melepaskan aura negatif yang ada dalam diri kita. Apalagi itu berhubungan dengan orang lain. Jadi ya supaya bisa mengampuni dengan kualitas yang baik, pertama terima bahwa kita ini disakiti. Yang kedua, belajar untuk melepaskan rasa sakit itu dengan mengampuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Kita ke Pendeta Pardosi lagi, Pendeta. Ini mungkin dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan sebelumnya tadi tentang kaitan pengampunan dan kerajaan sorga. Lalu yang berikut adalah tentang bagaimana itu contoh nyata pengampunan yang berkualitas dan pengampunan yang tidak berkualitas. Silahkan Pak Pendeta. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami itu ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan yang sorga akan berikan itu sama dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Artinya apa? Kalau kita tidak mengampuni sesama, maka sorga pun terhambat untuk mengampuni kita. Kan begitu rumusnya. Nah, kalau kita tidak diampuni sorga, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kan begitu. Karena hanya orang-orang yang sudah diampuni dosanya lah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang berdosa tidak bisa masuk sorga. Orang berdosa yang sudah disucikan, yang sudah diampuni lah, yang layak masuk ke dalam apa? Kerajaan sorga. Nah, pengampunan yang berkualitas itu bagaimana? Nah, Tuhan katakan apa? Aku akan membuang dosamu ke tubir laut. Dosamu itu tidak akan pernah diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Demikian juga kita, maka kita pun jangan lagi mengingat-ingat apa? Dosa orang. Jangan lagi mencerita-ceritakan dosa orang yang sudah kita ampuni dosanya. Kalau itu masih kita ingat dan kita ceritakan kepada orang lain, maka itu bukanlah pengampunan yang berkualitas. Berarti kita masih mengingat-ingat. Ya, memang ada satu ilustrasi. Kalau kita memakukan paku di tembok-tembok itu, kita bisa mencabut pakunya. Tetapi bekas paku itu tidak bisa hilang. Betul ya? Nah, sorga tidak seperti itu. Pakunya hilang, bekas pakunya pun apa? Bekas pakunya pun hilang. Nah, itu bedanya. Jadi oleh sebab itu disinilah pentingnya kualitas apa? Pengampunan itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Nah, kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan keempat. Kepada Pendeta Abi terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya begini Pendeta. Pada zaman sekarang ini sering menjadi sulit untuk mengampuni ya. Tadi Pendeta Pardosi sempat singgungnya tentang paku itu ya. Karena bekas luka yang begitu dalam atau begitu besar. Mungkin bisa saja mengampuni tapi bekas luka tidak mungkin hilang dan masalah rasanya harus tetap diselesaikan. Nah, di contoh kasusnya misalnya KDRT dalam rumah tangga
atau ada hutang yang nilainya sangat besar ya, uang atau hartanya. Lalu mungkin ada penipuan bisnis gitu ya. Nah, kadang sekarang ini menyelesaikan hal-hal demikian itu dibawa ke pengadilan gitu ya, karena mungkin tentang reputasi, nama baik. Nah, apakah membawa itu ke pengadilan berarti tidak mengampuni? Atau bagaimana kita melihat hal-hal seperti demikian gitu ya? Nah, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Eh, mengingat peristiwa Daud ya, ketika dia melakukan kesalahan yang sangat besar, dia mengambil istri orang dan bahkan membunuh suami. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kesalahan Daud. Tetapi akibat dari kesalahan Daud itu, dia rasakan. Akibat dari kesalahan Daud, dia rasakan sendiri. Artinya, ya kita bisa lihat keturunan-keturunan Daud. Dan juga bagaimana ya Daud tidak lagi memiliki kemuliaan seperti sebelumnya. Jadi memang ketika kita mengampuni orang atau ketika orang yang bersalah ini diampuni, bukan berarti akibat dari kesalahannya itu terlepas juga ya. Akibat dari kesalahan itu pun ya harus ditanggung ya. Contoh kalau kita berhutang ya, atau ketika kita ya tadi dibilang bisnis ya, lalu ketika kita berbisnis dengan orang lalu kita curang dan suatu saat dia tidak mau lagi berbisnis dengan kita, itu adalah akibat dari kesalahan kita. Nah, berbicara mengenai hukum ya, kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang sudah menyangkut paut hukum ya, saya rasa ya kita tinggal di mana hukum berlaku ya. Tidak mungkin kita bisa lepaskan itu gitu. Nah, apalagi ini terkait bukan hanya diri kita, itu terkait juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ya menurut saya kita bisa ampuni, tetapi akibat dari kesalahan itu tetap harus berjalan. Baik secara langsung, artinya hukum di mana tempat dia tinggal, ataupun secara tidak langsung, ya dia mendapatkan apa istilahnya ya, mendapatkan ya nama baiknya tercoreng atau dianggap tidak baik, artinya dia tidak mau lagi, banyak orang tidak mau lagi berteman atau tidak mau lagi berhubungan dengan dia, secara masyarakat dia dikucilkan, ya itu adalah akibat-akibatnya. Ya tinggal bagaimana dia memulihkan itu kembali gitu. Tetapi kalau menurut saya ketika itu sudah ya melanggar hukum di mana kita tinggal, ya kita bisa mengampuni. Tapi kalau itu memang sudah menyeret hukum, ya itu adalah salah satu akibat dari yang dia lakukan. Tapi ini juga menarik ya. Tapi kalaupun kita tidak mau menyeret dalam hukum karena kita merasa ya udahlah nggak usah, itu pun tidak masalah juga gitu. Ya, nggak usah gitu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, mungkin Pendeta Maro ada tanggapan Pendeta pertanyaan yang sama tadi. Silahkan Pak Pendeta Maro. Mau nangis. Baik, mungkin ada gangguan teknis sepertinya ya jaringannya. Pendeta Jimmy mungkin boleh menanggapi, ada raise hand, mungkin ada komentar, tanggapan, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi ada tadi pertanyaan, apakah membawa ke pengadilan ya? Berarti tidak mengampuni, begitu ya Pendeta ya? Iya. Jadi memang sebagai umat Tuhan, ya, ketika kita mengalami satu ketidakadilan dalam kehidupan, ya, dalam bisnis, penipuan, ini merupakan satu hal yang
menjadi resiko juga bagi kita ya. Kenapa kita bisa mendapatkan hal seperti itu? Ya mungkin bisa saja kita sedang tidak beruntung, bisa saja memang ini menjadi satu ujian atau cobaan kepada kita yang memang diizinkan oleh Tuhan. Ya. Tapi tidak kemudian sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima Yesus, kita membuat ini menjadi suatu masalah besar, ya. Sehingga membawa ke pengadilan, membawa kasus ini untuk diperkarakan di sidang, di pengadilan tinggi, panggil jaksa, panggil seorang pembela kita ya, atau pengacara ya. Nah ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena memang di dalam kitab Perjanjian Baru sudah disebutkan di sana, engkau akan disiksa, engkau akan dianiaya, bahkan yang tidak adil pun akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk mengampuni mereka dan menyerahkan semua kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Ya. Ada banyak orang-orang Advent sekarang ini membawa perkara ke pengadilan. Yang pertama membuat malu juga ya secara gereja, bahkan juga tidak selesai di pengadilannya. Dan banyak juga dari orang-orang yang tidak di dalam kebenaran melihat dan akhirnya mencemooh. Nah ini sangat tidak baik dan tidak disarankan ya. Ada beberapa anggota juga berusaha untuk membawa ke pengadilan, akhirnya tidak ada solusi ya. Apa yang terjadi? Kerugian yang ada dan hal-hal yang lain. Jadi lebih baiklah kita tidak usah untuk melakukan itu. Cukuplah kita mengampuni ya. Kalaupun kita rugi banyak ya tidak apa-apa. Nanti Tuhan akan berkati lagi. Tuhan akan kembalikan lagi. Ingat saja Ayub bahwa semuanya akan dipulihkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk nasihat yang saya pikir baik ya. Boleh kita pikirkan dan pertimbangkan itu ya. Nah mungkin Pendeta Depari ada tanggapan ya, kayak kasus-kasus yang seperti saya di pertanyaan tadi ya, tentang KDRT, hutang, harta yang nilai sangat besar, lalu penipuan bisnis. Rasanya apakah karena kita bawa itu ke pengadilan berarti kita tidak mengampuni? Karena masalah-masalah yang besar rasanya butuh pemulihan nama baik, rasanya butuh penyelesaian, dan pada zaman sekarang ini ya banyak orang bawa itu ke pengadilan. Nah, bagaimana kita melihat hal yang demikian? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih atas kesempatan mengenai masalah ini, karena secara teori memang ini adalah mendapatkan jawaban yang cukup ideal menurut saya, tetapi secara praktek dalam melakukannya tidak semudah itu. Tetapi saya pikir berdasarkan pelajaran kita di konsep pengampunan yang menghubungkan kerajaan surga itu, Alkitab kita sudah cukup jelas ya. Bagaimana bahwa pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi model utama. Itu makanya disisipkan di doa tadi Pendeta Pardo sudah bicarakan dalam pengampunan yang berkualitas itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau sekiranya model pengampunan kita masih ada tambahan yang tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Jimmy, berarti model pengampunan kita belum seperti yang kita lihat di dalam doa itu. Saya pernah mendengar satu quote, saya lupa di mana. Dia bilang begini, pengampunan yang sejati itu menghilangkan perasaan berhak untuk menghukum. Ya, kalau dalam kasus kriminal begini, kalau kita menjadi korban, kalau kita tidak buat laporan, ya itu tidak akan diproses secara hukum. Ya, kita yang buat laporan baru nanti akan itu diproses secara hukum. Jadi ini menarik, begitu. Bagaimana yang benar? Saya pernah dengar di televisi ada ormas Kristen yang merasa
agama Kristen ini dinistakan. Mereka bilang kami ampuni, tapi proses hukum tetap berjalan. Apakah itu sebuah role model yang dilakukan oleh Tuhan? Karena pada akhirnya dalam perumpamaan ini saya lihat di bagian akhir, ya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi menurutku prinsip pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu menghilangkan perasaan kita untuk berhak menghukum. Kalaupun ceritanya seperti Daud, ada keadilan yang Tuhan buat, itu urusan Tuhan. Tapi saya nggak urus lagi itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, mungkin ini bagian yang terakhir ya. Pertanyaannya sudah habis untuk waktu ini, dan terima kasih untuk yang sudah berikan tanggapan, pertanyaan. Waktu terakhir ini kita berikan kepada Pendeta Abi untuk closing statement. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, mungkin kalau kita lihat kondisi kita sekarang, saudara-saudara kita, saudara-saudara sepupu kita ya, sedang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan itu sangat baik ya, sangat baik sekali. Ya, ini coba saya hubungkan dengan pelajaran kita malam hari ini ya, bahwa ya sangat baik kita mengampuni, baik kita sendiri secara pribadi, dan baik kita dalam hubungan kita dengan sesama, dan terlebih juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi yang perlu kita pahami melalui pelajaran malam hari ini adalah bahwa ketika kita mengampuni, kita tidak perlu tunggu momen, kita tidak perlu hitung-hitung, nggak perlu ada ya alasan-alasan yang membuat kita ya tunggu dia bertobat dulu atau dan sebagainya, yang membuat kita tuh akhirnya ya tidak mengampuni gitu, atau ya menunda untuk mengampuni. Ya dalam hal ini ya biarlah sebagaimana Tuhan mengampuni kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat bahwa kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan itu dengan cuma-cuma. Biarlah kita juga memberikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sama manusia dengan cuma-cuma. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Abi, terima kasih Pendeta Pardosi, dan juga teman-teman pendeta yang lain, dan juga sahabat konsep yang telah menyaksikan pelajaran malam hari ini. Saya pikir kita dapat banyak hal ya, dapat banyak pelajaran bagi iman kerohanian kita. Dan saat ini kita akan tutup diskusi Alkitab, dan Pendeta Muda Alexander Hetarihon akan pimpin kita di dalam doa. Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan pada malam hari ini di diskusi Alkitab kami bersama dengan Kohen Church People dan hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang telah memberikan ajaran kepada kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan memberikan suatu konsep pengampunan. Bagaimana hal ini membantu kami. Ketika kami boleh mengampuni sesama kami, maka upah kami adalah kerajaan surga. Tuhan, biarlah hati yang terus mengampuni ini kami juga boleh berikan di dalam praktek kehidupan kami, supaya apa yang Tuhan telah ajarkan dari surga, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya nanti suatu hari yang Tuhan telah tetapkan, kami boleh masuk dalam kerajaan surga karena kami mempunyai satu proses untuk bisa mengampuni sesama kami. Terima kasih banyak Bapak. Engkau juga boleh berkati hamba Tuhan Pendeta Abigail Sombing yang telah menyampaikan, boleh berkati dalam segala pelayanannya. Tuhan selalu limpahkan berkat kepadanya. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Alex untuk doanya, dan terima kasih kepada sahabat konsep yang telah bergabung. Demikianlah diskusi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.